Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya. Seperti biasa, saya akan membahas indeks kita yang hari ini turun lumayan dalam ya. Saya akan bahas secara teknikal kenapa dan apakah masih aman beserta menu-menu buy close yang saya berikan kemarin maupun hari ini maupun sekitar 20 saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup saya. Ya, yang bagi yang mau join di grup umum saya, grup Telegram saya, silakan klik link yang ada di deskripsi ya, atau cari saja, ketik saja pemahaman saham tanpa spasi. Nanti akan ketemu grup Telegram saya ya. Ya, setiap sore saya akan memberikan menu buy close dan itu disclaimer on ya. Oke, saya akan membahas indeks kita hari ini seperti apa pergerakannya ya. Cukup dalam ya, cukup dalam. Penurunannya cukup dalam hari ini. Eh, ada isu apa saya juga belum tahu pasti kenapa tiba-tiba IHSG kita anjlok sampai menembus area-area support dia di area 60, 50-nya ditembus, di area 6036-nya juga dijebol. Tapi untung dia masih bisa mantul di area sekitar 6000-nya sampai 6010-nya. Itu area salah satu area krusial ya, area support krusial bagi indeks kita. Kalau sampai 6000-nya dijebol juga itu berbahaya. Menurut saya itu cukup berbahaya ya. Tapi masih bisa mantul dari 6010-nya itu ya masih ada tanda-tanda untuk rebound. Tapi sekarang posisinya ya sudah menukik ke bawah tapi dalam pola yang sideways ya untuk sekarang. Pola indeks kita masih sideways ya. Belum bisa dikatakan downtrend, belum bisa dikatakan uptrend. Dia masih polanya sideways. Ya, masih sideways. Jadi ya dia masih akan pergerakannya masih akan turun naik. Ya, tapi kemungkinan berpotensi kalau dia masih kuat, kuat di 6016 ya untuk sekarang. Dia akan berpotensi untuk uji kembali ke atas ya 6030 sampai 6040-nya. Mungkin dia akan menguji di sana kembali untuk indeks kita. Oke, saya akan bahas menu buy close saya yang kemarin yaitu Bevin. Bevin tidak naik ya. Naik ya, naik sih. Bentar. Bevin harusnya cuan, tapi dia naiknya terlalu cepat. Ya mungkin banyak teman-teman yang tidak kejual. Ya, mungkin banyak teman-teman yang tidak kejual, tapi hari ini saya suruh buy lagi. Ya, coba buy lagi untuk average down di harga 1070-nya. Ya, semoga kuat. Area stop loss-nya sekarang di 1050. Kalau jebol 1050 wajib stop loss. Ya, kalau jebol 1050-nya wajib stop loss. Karena itu berpotensi untuk pembalikan arah menuju downtrend. Ya, kalau masih dijaga di 1050-nya masih oke. Apalagi masih dijaga di atas 1060. Menurut saya itu masih dalam batas toleransi untuk penurunan hari ini. Ya, karena semua indeks saham kita rata-rata untuk hari ini banyak yang terkoreksi cukup dalam ya. Karena IHSG kita juga dibanting cukup dalam. Jadi Bevin masih masih dia sekarang posisinya masih sideways tapi sideways masih di atas ya. Masih di atas selama masih dijaga di 1060-nya dia masih sideways di atas. Kalau mau stop loss di 1050 ke bawah itu area stop loss-nya untuk Bevin. Untuk area resisten sekarang ada di 1100 sampai 1120. Itu area resisten dari Bevin untuk sekarang. Oke, saya juga memberikan tadi menu buy close yaitu TGRA. Ya, menu buy close saya hari ini TGRA. Ya, menurut saya oke, TGRA sangat menarik ya. Sangat menarik, berpotensi untuk rebound ke atas. Ada resisten di 101 sampai 102 itu area resisten. Jadi teman-teman jual saja di bawah 102 ya. Jual saja di bawah itu. Jangan greedy karena kalau saham-saham ini naik satu tik juga sudah berasa cuannya.
Ya untuk TGRA ya. Naik 1-2 tick itu sudah cukup lumayan. Jadi dia ada resisten kuat di 102, tapi kalau jebol 102 berpotensi untuk ke 104 sampai 107. Area stop loss jika dia dekat saja ya. Area stop lossnya di 97 ya. Boleh stop loss di bawah 97. Itu area stop loss dari TGRA 96 97 itu area stop loss dia. Ya selama masih dijaga di 97 itu masih oke. Selama dia masih dijaga di 97 itu masih oke. Untuk TGRA. Oke, saya akan bahas sekitar 20 saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Pertama Adro. Adro semuanya masih oke. Masih oke selama dijaga di 1320, 1325 itu masih oke. Resisten sekarang ada di 1340 sampai 1360 untuk Adro. Lanjut ke BRIS. BRIS posisinya agak downtrend ya sekarang. Mungkin akan uji support. Support kuat ada di 2020 sampai 2050. Itu ada support kuat dia untuk BRIS. Posisinya downtrend. Kalau tanya resisten ada di 2100. Lanjut ke BKSL. Ya, BKSL hati-hati ya. Hati-hati ini agak gorengan tapi kalau dibilang bagus selama dijaga di 58 sampai 59 itu masih oke lah. Sebenarnya masih oke ya. Selama dijaga di atas 58 59 itu masih oke. Kalau tanya resisten sekarang ada di 63 64. Lanjut ke PKPK. PKPK oke. Selama batas aman dia sekarang ada di 70. Selama di atas itu masih oke. Resisten ada di 75 sampai 78 untuk PKPK. Dan juga AISA. AISA AISA intinya Aisyah punya support kuat di 200 ya. Kalau jebol 200 itu hati-hati. Support kuat dia ada di 200 sampai 202. Itu support kuat dia. Ya resisten ada di 200 208 sampai 212. Kalau tanya posisinya lagi di sideways di persimpangan ya. Antara dia mau naik atau turun lagi. Intinya dia ada support kuat di 200. Kalau masih di atas 200 itu berarti masih oke lah. Karena dia masih posisinya sideways. Lanjut ke JPFA. JPFA sebenarnya masih oke selama jaga di 1820 sampai 1810 itu masih oke. Posisinya masih oke. Kalau tanya resisten ada di 18 bentar, 1870 sampai 1900. 1870 sampai 1900 itu area resisten dari JPFA. Oke, lanjut BBRI. BBRI polanya lagi tes support ya. Polanya sudah mulai menukik turun. Mungkin dia akan tes ke 3.700-nya. Itu salah satu support kuat dia. Ya, itu salah satu support paling kuat BBRI sekarang di 3.700. Posisinya lagi menukik turun. Ya, dibilang downtrend. Ya kalau dia jebol 3.700 itu bisa dikatakan downtrend. Tapi sebelum dia jebol 3.700 itu masih akan retest support kuat dia. Kalau tanya resisten ada 3750 sampai 3780. Lanjut ke Bicap.
Bicep sideways di persimpangan, ya masih sideways di persimpangan. Ntar, kita buka dulu. Area support dia di 114, 115 itu support kuat dia. Jangan sampai jebol 114. Intinya jangan jebol 114. Resisten terdekat ada di bentar, 118, 120. Itu resisten terdekat dia. Lanjut ke truk. Truk masih oke selama di atas 124 ya. Selama masih jaga di 124, 123 itu masih oke. Resisten ada di 130, 134. PNBS, lanjut ke PNBS. PNBS polanya akan retest lagi support dia. Mungkin ke area 100 sampai 102. Itu support kuat dia ya. Jangan jebol dari 100, hati-hati kalau jebol 100 itu bisa konfirmasi downtrend. Resisten sekarang ada di 109 sampai 113. Lanjut ke LPPF. LPPF masih oke selama masih jaga di atas 2.850 ya. Sampai 2.900 itu masih oke lah. Resisten terdekat ada di 2990 sampai 3040. Itu resisten LPPF. Lanjut ke Akra. Akra mungkin akan tes support dia di 3640 ya. Itu support dia. Kalau tanya resisten, resisten ada di 3700 sampai 3720. Posisinya akan tes support mungkin, tapi posisinya kalau dibilang downtrend belum terkonfirmasi downtrend ya, belum terkonfirmasi downtrend, tapi arahnya sudah menuki ke bawah. Kalau masih bertahan di atas 3640 itu masih oke untuk Akra. Paling banter ya 3600. Kalau jebol 3600 itu bisa konfirmasi untuk downtrend. Lanjut ke Kota. Kota berusaha reversal ya, berusaha untuk naik. Resisten ada terdekat ada di 180. Kalau jebol bisa ke 184, 188. Support sekarang ada di 170. Selama dijaga 170 itu masih oke lah ya untuk Kota. Lanjut ke MPGF. MPGF masih sideways di persimpangan ya. Support kuat ada di 122 sampai 120. Itu support kuat dia. Resisten terdekat ada di 126 sampai 128. Lanjut ke kios. Kios mungkin akan buat base di bawah. Lagi buat base di bawah sekarang. Dengan titik support ada di 1030 sampai 1040. Resisten. Bentar. Resisten ada di 1070 sampai 1090 untuk kios. Lanjut ke TGRA. Ya ini menu buy close ya, tadi udah saya sebutkan ya. Ya masih oke lah. Jadi masih oke lah selama masih jaga paling tidak di atas 97 itu masih oke. 96 itu mentok-mentoknya di 96. Selama masih jaga di 97 itu lebih bagus untuk TGRA. Masih oke lah. Lanjut ke zinc. Zinc sideways di persimpangan. Support kuat di 128, 129. Resisten sekarang ada di
132, 134. Masih sideways di persimpangan dia. Lanjut ke NASA. NASA masih sideways ya. Intinya gini, dia ada support. Support sekarang ada di 74. Resisten ada di 80 untuk NASA. Lanjut ke BKSW. BKSW hampir downtrend ya, hampir downtrend. Dan sekarang posisinya memang lagi sideways di bawah ya. Intinya dia ada support kuat di 216. Ya, support kuat di 216 sampai 214. Resisten terdekat ada 222, 230. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke B-chip. B-chip menarik. Sampai ada resisten di 71. Kalau jebol mungkin ada potensi ke 73, 74 ya. Kalau nggak kuat dia akan tes support. Selama dijaga di 66 masih oke ya. Selama dijaga di 66 masih oke, masih uptrend. Terakhir PTRO. Oke, PTRO semua masih oke. Selama masih jaga di atas 2.300 itu masih oke, masih uptrend ya. Selama masih jaga di 2.300 itu masih uptrend. Resisten ada di 2360 sampai 2400. 2360 sampai 2400 itu PTRO, resisten dari PTRO. Selama masih jaga di 2300 itu masih oke. Terakhir yellow. Yellow masih oke ya. Dia sudah mulai naik, sudah mulai uptrend sebenarnya. Intinya gini, yellow ini selama masih di atas 310 masih oke. Resisten terdekat ada di 320 sampai 324 ya untuk yellow. Ntar saya matikan dulu. Matikan ini dulu sebentar. Oke, masih ada yang satu lagi nih. Elmas. Ini yang terakhir ya. Elmas masih sideways di persimpangan. Ntar. Masih sideways di persimpangan. Support kuat ada di 107, 108. Itu support kuat dari Elmas. Resisten sekarang ada di 113, 115 ya untuk Elmas. Dia masih sideways di persimpangan. Kalau dibilang masih oke ya, selama masih jaga di atas 107, 108 ya bolehlah, masih oke lah. Tapi kalau sudah jebol 107 itu hati-hati ya untuk Elmas. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga besok lebih baik lagi ya tradingnya. Semoga IHSG kembali menghijau. Oke, terima kasih. Salam cuan.